Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwani, alhamdulillah. Kami sekarang ada di pesantren Mafaza Cibiuk, Garut. Bersama rival saya di Aroyah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya bertemu kembali dengan beliau. Sudah lama tidak bertemu, hanya komunikasi via media. Dan akhirnya bisa berkunjung silaturahim ke tempat antum ini. Terakhir kita kapan? Di Bandung ya? Di Bandung pas program Aman Palestina ya? Nah itu Aman Palestina, terakhir di Bandung ketemu. Nah sekarang ketemu lagi. Iya. Nah, dan ini podcast pertama saya sambil berdiri. Masya Allah. Biasanya duduk, mau duduk di bawah, tapi ini podcast sambil berdiri. Biar apa? Biar kelihatan view Mafazanya katanya tuh. Masya Allah. Ya. Karena salah satu dari keunikan Mafaza ini, Ya. bangunannya yang segitiga. Unik Kalian sekali. lihat tuh, segitiga yang di atas yang ada bendera Abu Bakar. Iya. Itu biasanya kan kosong biasanya. Ini jadi kamar. Oh, jadi asrama juga berarti. Jadi kamar musyrif. Oh, iya, Jadi ada musyrif yang di atas judulnya ya, asrama Abu Bakar, Nah, itu. Umar, Utsman. dan terakhir Ali. Jadi Masya musyrif Allah. tinggal di atas, memimpin santri yang di bawah. Ya. Ini SMA Berarti dan ini ada 4 bangunan asrama, bisa kita bilang seperti itu. 4. Dengan bentuk segitiga seperti ini ya. Dan ini SMA semua. Saat ini kita sedang berdiri di asrama SMP. Nah, asrama SMP mah biasa. Ini asrama SMP. Dan ini bangunannya normal ya. Normal, Seperti ini pesantren-pesantren yang lain. Berbicara tentang bangunan segitiga seperti ini nih. Nah, ini bisa memadai untuk kapasitas berapa santri satu bangunan? Nah, ini ada sekitar bisa 20 satu lantai ini. Kan lantai bawah kelas tuh. Oh, lantai bawahnya kelas. Tuh itu kelas tuh lagi Lantai belajar. dasarnya kelas. Heeh. Tapi bukannya antum tidur di lantai dasar? Nah, lantai dasar itu yang bawah. Jadi ada yang kelas, ini kelas, ini kelas, lantai 2. Lantai bawah tuh kantor guru tuh. Kan ini 4 lantai. 4, oh iya 4 lantai. Berarti oke, dari lantai pertama Ya, difungsikan sebagai beda-beda. Ada yang kantin, ada yang kantin, terus selanjutnya itu kantor mudir, terus kantor mudir. guru. Nah, kantor terus guru. lantai 2 ini semuanya kelas. Oke. Lantai Lantai- 2 semuanya kelas. Lantai 3 Lantai kamar 3, tidur. Kamar tidur. Nah, lantai 4 kamar Lantai musyrif. 4, kamar musyrif. Begitu. Berarti lantai paling terakhir kamar musyrif. Ya, lantai paling atas. Masya Allah, musyrif memantau dari atas ya. Nah, itu. Luar biasa teman-teman. Oke, jadi gini kawan-kawan. Ya. Kita akan bercerita bagaimana rahasia. Wah. Kan biasanya orang-orang tuh suka rahasia. Makanya waktu podcast sama Ustadz Wildan, Anda tuh kasih judul, kasih thumbnail rahasia debat bahasa Arab. Nah, ini nanti Anda kasih judul rahasia jadi penerjemah Syekh. Wah. Nah, pertama dulu, Allahu Akbar. gimana ceritanya Ana dulu jadi penerjemah dulu. Mungkin banyak yang penasaran nih, kenapa Deswara yang hanya 2 tahun di Aroyah bisa menjadi penerjemah Syekh yang keliling kota di Indonesia. Suara Ana agak berubah soalnya kemarin habis teriak-teriak di gunung. Nah, ceritanya jadi di grup alumni angkatan kami, angkatan 11 ada yang nge-share. Tahu-tahu ada yang nge-share. Dibutuhkan penerjemah Syekh yang akan berkeliling di Jawa Barat. Nah, persyaratan terus kemudian silahkan hubungi kontak person. Nah, di situ ditulis nomor WA, ada tulisannya Edgar Hamas. Masya Allah. Nah, Berarti antum kenal sama Edgar Hamas? belum kenal saat belum. itu, Oh, iya, saat belum kenal. melihat selebaran itu. Ana hubungilah karena Ana berminat. Oke. Wah, Tapi sebelum antum hubungi Edgar Hamas, antum udah tahu latar belakang beliau seperti apa? belum sama sekali. Nah, Berarti antum belum tahu Edgar Hamas orang hebat? saat itu belum. Saat itu belum. Oke. Ana hubungi, Ana chat, Ana mau mendaftar menjadi penerjemah. Ya. Nah, oke, akhirnya beliau bertanya, apakah kamu mempunyai pengalaman menerjemahkan sebelumnya? Nah, Ana bilang, kalau menerjemahkan perkataan, Ana belum pernah. Tapi kalau menerjemahkan video, Ana sering. Karena di Aroyah, kita sering misalnya Syekh Majdi. Syekh Majdi Ana rekam, terus Ana edit, Ana kasih terjemah, Ana kasih subtitle di bawahnya Indonesia. Nah, kalau itu Ana sering lihat saja YouTube, Ana channel Ana. Nah, Ana akhirnya kasih link channel YouTube Ana, beliau lihat, langsung beliau menerima. Dan akhirnya dihubungkanlah dengan Aman Palestina Bandung. Kita berkumpul, para mutarjimin, para penerjemah di Bandung, di hotel tuh, di briefing awal. Nah, saat itu
pertama kali saya bertemu Direktur Aman Palestina. Dan beliau kaget, Ustadz Miftah. Ustadz Miftah, beliau kaget. Beliau bertanya gini awalnya. Ustadz Iswara, antum temennya Ustadz Edgar Hamas ya? Oh iya. Nah, Anda bilang, nggak tahu, nggak kenal. Astagfirullah. Loh, dia kaget. Kok bisa dia nggak kenal antum tapi merekomendasikan antum? Nah, akhirnya Anda ceritakanlah kronologinya. Akhirnya beliau, begitu katanya. Akhirnya kita perkenalan dan saat itu, antum belum ada di situ kan? Saat itu, yang paling muda adalah anak. Antum. Paling muda. Dan itu yang membuat kaget Ustadz Miftah sebenarnya. Nah itu juga. Paling Kenapa muda juga. Talent muda ini udah berani direkomendasiin sama seorang Edgar Hamas ya? Nah itu. Dan masalahnya antum nggak kenal siapa Edgar Hamas ya? Nah itu. Tapi sekarang udah kenal kan? Sekarang udah kenal ya. Dan masih terjalin komunikasi sampai terjalin sekarang? komunikasi di Instagram. Kalau Kadang-kadang. gitu, undang sekali-sekali podcast sama beliau. Insya Allah. Kalau sekarang beliau lagi nonton ya, Anda berharap beliau ngisi ini. Semoga beliau mau ya. Nah, akhirnya perkenalan dan dari perkenalan itu betapa kagetnya anak karena semuanya itu LC kecuali anak. Kan perkenalan tuh dari mana kan? Ada lulusan Sudan, lulusan Madinah. Mesir, Madinah, gak tahu ada atau kayaknya ada lupa-lupa. Terus Libya juga ada. Tapi anak Arroya, wah masya Allah. Dan memang terlihat banget anak yang paling muda saat itu dan kelihatan juga anak yang jomblo saat itu. Yang hanya status saja yang jomblo. Nah saat itu anak jadi mutarjim dan memang banyak orang yang kaget. Des kok bisa ya gini. Kenapa anak bisa berani gitu untuk daftar? Karena memang dari semenjak Arroya anak udah biasa tampil di depan. Jadi udah biasa. Jadi intinya pembiasaan. Jadi kawan-kawan nih, kalau antum punya masalah di misalnya masalah ceramah, kenapa anak gak punya ceramah padahal ilmu banyak udah di pesantren bertahun-tahun gitu. Tapi kok mau ngomong aja satu dalil aja kok susah. Mau nyari dalil susah, mau ngomong di depan ceramah susah. Pembiasaan. Antum harus lawan itu. Biasa tampil di depan, terutama kalau antum sekarang masih di pondok nih, gunain kesempatan itu. Karena di pondok tuh kan semua orang antum kenal. Kalau antum belum bisa ngomong di depan orang yang antum kenal, gimana antum ngomong di depan orang yang nggak kenal? Betul. Nah itulah. Itu pengalaman pertama anak di penerjemahan Aman Palestina saat Idul Adha. Nah, oke, beres itu, selesai. Akhirnya tahun depan ada program lagi. Masya Allah. Ada program Ramadan, terus dicari mutarjim. Dan beliau ada Ustadz Ridwan namanya. Meminta kepada Anda mutarjim lain. Masya Allah. Jadi istilahnya antum udah jadi tolak ukur lah ya. Bisa jadi. Jadi ada gak teman antum yang satu pondok misalnya sama-sama Arroya? Nah akhirnya Anda hubungi dia nih. Gimana ceritanya antum nih? Ketika posisi beliau menghubungi Ana saat itu, qadarullah Ana sedang menjadi salah seorang guru di pesantren Al Ihsan, tepatnya di Jakarta Selatan. Dan posisinya baru-baru masuk. Nah, cuman karena kondisi pesantren di sana terbilang memiliki begitu banyak kurikulum, sehingga porsi pelajaran bahasa Arabnya kurang membadai atau kurang banyak dibandingkan dengan pesantren yang memang fokusnya di Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, itu yang membuat Ana sebenarnya merasa, sepertinya lingkungan ini kurang nih untuk memacu kita biar ya pertama menjaga bahasa kita yang udah kita pernah pelajari, yang kedua meningkatkan perbendaharaan bahasa kita. Karena kan bahasa Arab itu sangat luas ya. Betul. Bahkan dalam satu pepatah berbunyi ya, walau ambaita hayataka kullaha fi muhawalati ta'allumin lughatal arabiyyah fa innaka satamut qabla an tata'allamaha kullaha. Jadi walaupun engkau menghabiskan seluruh hidupmu dalam mempelajari bahasa Arab, terutama pembendaharaan kosakatanya, maka engkau akan mati terlebih dahulu sebelum engkau berhasil mempelajari seluruhnya. Ini merupakan salah satu mukjizat juga bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa ciptaan Allah. Nah, secara ilmiah juga sudah dihitung perbandingan jumlah kosakata bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lain yang ada di dunia ini. Bahasa Arab itu bisa memiliki 12 juta sekian lebih kosakata tanpa pengulangan ilmu nahu dan ilmu sorofnya ya. Nah, sedangkan bahasa Inggris yang menduduki posisi kedua bahasa kosakata terbanyak itu hanya berjumlah 600.000 saja teman-teman.
Nah, sekarang teman-teman silahkan bandingkan sendiri antara 600.000 dengan 12 juta kosakata. Nah, ini erat kaitannya dengan teknis ketika kita menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa non-Arab. Nah, karena kendalanya di jumlah kosakata sebenarnya. Bahasa Inggris yang posisinya di kedua terbanyak, itu aja masih sulit untuk bisa menerjemahkan keseluruhan bahasa Arab. Nah, karena 600.000 menerjemahkan 12 juta, itu hal yang sangat berat. Ya? Betul. Sehingga banyak dikenal di kalangan para penerjemah kalau bahasa Arab itu sangat sulit diterjemahkan secara tekstual. Nah, sehingga pendekatan yang lebih banyak digunakan adalah secara kontekstual. Nah, jadi bagaimana kita membahasakan maksud dari si pembicara, ya, dengan tidak mengurangi fungsi dari tujuan yang ingin dia sampaikan. Nah, dengan pendekatan dari bahasa-bahasa non-Arab. Nah, kurang lebih seperti itu. Kembali lagi pertanyaan beliau nih, bagaimana awal cerita ketika dihubungi? Ya, saat dihubungi ketika untuk posisi penerjemah Syekh saat itu, tentu Ana sangat tertarik. Nah, alasan tertariknya sudah Ana jelaskan, sudah bisa ditangkap oleh teman-teman sendiri. Pertama tadi, karena lingkungan tempat Ana bekerja saat itu kurang mendukung untuk mengasah potensi bahasa Arab yang udah ada. Terus yang kedua, ini bisa jadi momentum pengalaman. Karena sebelumnya memang sempat menerjemahkan Syekh pada satu momen atau dua momen, ya, pada momentum seminar biasa. Akan tetapi untuk intensif setiap harinya mendampingi beliau dalam kehidupan sehari-hari, nah itu belum pernah. Dan saya rasa ini bisa jadi pengalaman yang menarik, serta bisa jadi pengembangan potensi untuk Ana pribadi juga. Sehingga Ana mengiyakan ajakan beliau. Sampai setuju di ACC, akhirnya alhamdulillah berangkat ke Bandung, kita briefing di Bandung, dan akhirnya bertemu beliau kembali di Bandung. Ya, Masya Allah. Dulu kita di Aroya sempat rival, akhirnya jadi partner di Bandung. Benar. Nah, jadi dari mukadimah beliau barusannya kita bisa tangkap bahwa saat kita orang yang paham bahasa Arab, kita dengar orang yang nerjemahin kayaknya aneh. Ya, soalnya apa, yang kita pahami berbeda dengan apa yang diterjemahkan. Benar, ya. Karena Ana juga dulu gitu loh. Saat Ana belum pernah menerjemahkan, Ana belum pernah sama sekali menerjemahkan. Dengar Syekh, dengar penerjemah, kok aneh ya? Soalnya apa? Kenapa kita udah paham bahasa Arab, apalagi di Aroya pembelajaran bahasa Arabnya nggak pakai terjemah. Benar. Itu yang membuat kita paham lebih dalam. Ya. Paham lebih dalam. Jadi saat dialihkan kepada masyarakat, kok terjemahnya gini? Tapi saat kita merasakan sendiri, ya memang bener begitu, seperti itu kesulitannya. Jadi seperti tadi jumlah kosakata dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk, barusan cerita itu ya, cerita awalnya. Sekarang kita masuk ke pengalaman penerjemahan. Suka ada yang nanya ke Ana nih. Des, pernah gak dapat kosakata yang antum belum paham? Pernah. Nah, Ana bilang pernah. Terus apa yang antum lakukan? Nah, gini, Ana pernah dapat kosakata yang Ana belum paham saat Syekh tampil di depan. Nah, Ana lakukan dua hal saat itu. Yang pertama, kalau kosakata itu agaknya pernah Ana dengar, pernah Ana pelajari, tapi Ana lupa artinya apa. Ana pernah pelajari, tapi ingat Ana itu pernah pelajari ini. Nah, Ana akan tanya walaupun saat di depan. Syekh mau makna kata. Nah, dia jelasin sedikit aja karena kita udah pernah tahu sebelumnya. Dan dia jelaskan pakai bahasa Arab ya? Pakai bahasa Arab. Jadi nggak terlalu kentara sama audiens. Iya, benar. Nggak kentara sama audiens. Beliau pakai bahasa Arab gitu. Oh, saya mau makna kata, terus beliau jelasin sedikit. Oh iya, Anda langsung terjemahin. Nah, yang kedua, ada saat Ana bener-bener dapat kosakata yang asing banget, belum pernah Ana tahu sebelumnya. Nah, dan itu Ana lewati. Terjemahnya Ana lewati, dan nanti kalau udah turun baru Ana tanya di bawah. Kalau antum gimana? Kurang lebih sama sih. Jadi nggak jauh beda juga ya, karena kan kita partner. Nah, jadi untuk bahasa mungkin yang kosakata yang udah pernah kita pelajari namun qadarullah terlupakan, ya biasanya kita menggunakan pendekatan bertanya dengan Syekh. Nah, beliau membantu menjelaskan dengan bahasa Arab kembali, ya, sehingga tidak terlalu kentara dengan audiens. Kemudian kalau seandainya kita dengar bahasa yang memang benar-benar asing, ya, kalau Ana pribadi sih sebenarnya lebih suka menggunakan pendekatan kalimat. Nah, jadi Syekh ini, jadi kita petakan nih pembahasan Syekh itu ke
poin-poin yang tematik. Nah, sehingga poin-poin tematik ini yang bakalan kita kemas ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, tentu dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan dari penyampaian Syekh. Nah, jadi kalau ada satu bahasa, perbandingannya, jika ada satu kalimat bahasa Arab yang keluar dari lisan Syekh, kemudian dari satu kalimat itu misalnya terdiri dari 5 kosakata, dan kita hanya tidak tahu satu kosakatanya, maka itu masih bisa terselamatkan. Artinya 4 kosakata ini masih bisa membuat kita paham akan maksud dan tujuan pembicaraan Syekh. Nah, maksud dan tujuan pembicaraan itu yang kita kemas ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan tadi Ustadz Deswara juga sempat menyinggung bahwasanya untuk menjadi seorang penerjemah memang kita juga harus punya kekuatan bahasa ibu. Nah, atau bahasa yang ingin kita terjemahkan. Nah, di sini kan konteksnya bahasa Indonesia. Nah, kita juga harus memiliki kekuatan di bahasa Indonesia, terutama di pembedaharan kosakatanya. Dan nggak perlu takut teman-teman, karena bahasa Indonesia kosakatanya sangat sedikit. Ya, kalau teman-teman mau fokus belajar, insya Allah 2 minggu, ya itu insya Allah bakalan banyak pembedaharaan yang teman-teman akan miliki. Dan itu pengalaman Ana ketika sebelum menjadi mutarjim. Nah, terlebih didukung oleh beberapa pengalaman karena saat itu semenjak keluar dari Ar-Royah, alhamdulillah sering disediakan panggung-panggung ya untuk bisa memberikan semacam seminar atau kajian-kajian yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi mulai tertarik dengan bahasa Indonesia juga saat itu. Nah, jadi itu juga sangat membantu kita untuk bisa tadi mengemas tujuan dari yang Syekh sampaikan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, dan audiens juga akan menjadi lebih memperhatikan ya ketika kita mampu membuat kemasan yang menarik melalui bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau kita hanya menerjemahkan kata per kata ya itu biasanya terdengar tidak akan menarik. Nah, kemudian kalau kita bisa lebih sedikit bisa memilih mana nih diksi-diksi yang mengandung kosakata yang mewakili fungsi dan menyentuh emosional para pendengar. Nah, itu insya Allah bakalan lebih diminati oleh para audiens. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena tetap aja kan audiens sasaran audiens itu benar-benar emang gak bisa bahasa Arab. Jadi bayangkan aja Syekh ngomong tuh seakan-akan gak didengerin gitu. Supaya sebagai pemanis aja. Tapi yang didengarkan suara kita. Para penerjemah. Jadi udah kita yang bener-bener tampil, kita yang bener-bener action, suaranya harus jelas, lantang dan jeger. Benar. Ada yang terlewat barusan berbicara pengalaman di dalam saat tampil. Nah, kalau sebelum tampil, Ana bisa melakukan apa? Nah, mungkin ada mutarjim pemula nih yang mau terjun ke mutarjim. Kalau Ana harus ngobrol sama Syekh dan Syekh juga akan mengerti. Apalagi Syekh yang berpengalaman, memang udah banyak safari di Indonesia. Saat mutarjim bertanya, Syekh apa yang akan kamu bahas di panggung? Nah, Syekh akan mengerti dan Syekh akan menyampaikan. Dan Ana, yang paling pertama yang Ana tanyakan adalah apakah Syekh akan menyampaikan ayat atau hadis? Iya, benar. Nah, kalau ayat atau hadis kita harus benar-benar buka terjemahnya secara, misalnya terjemah Kemenak, secara kita harus hafal secara pas lah gitu. Jangan sampai keliru. Nah, hadis juga seperti itu. Kalau antum gimana? Ya, sama. Kurang lebih seperti itu. Artinya sebelum tampil kita komunikasi interaktif dulu dengan Syekh. Kalau saya mungkin lebih membedah secara poin-poin tematik yang akan disampaikan oleh Syekh. Nah, jadi poin-poin tematik itu udah nempel di kepala kita. Nanti kita tinggal rangkai aja dengan kata-kata bahasa Indonesia yang indah dan mampu membangkitkan emosional audiens. Dan termasuk juga tips tentang bertanya tentang ayat atau dalil yang akan disampaikan itu juga penting. Nah, karena kan kita sebagai pemula ya, talent baru ya, pasti tidak mampu menghafalkan seluruh ayat-ayat Al-Quran secara baik dan benar, kemudian dalil-dalilnya juga. Nah, solusinya adalah bertanya sebelum tampil. Kemudian ya kita hafalkan, terutama terjemahannya ya. Karena menerjemahkan ayat itu nggak bisa sembarangan teman-teman. Nah ya, apalagi konteksnya tadi Al-Quran itu juga tidak bisa diterjemahkan secara sembarangan. Apalagi ke bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia jumlah kosakatanya sangat sedikit. Nah, kalau kita terjemahkan secara
otodidak ya mungkin artinya bakalan kacau sekali. Nah, jadi kemenak saja untuk menerjemahkan Al-Quran itu membutuhkan metode terjemah tafsir agar tidak bergeser dari tujuan dari setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kurang lebih seperti itu. Antum ada ingat gak misalnya kosakata yang dulu antum gak paham dan pernah tanyakan? Termasuk banyak sih. Kalau anak dulu ingat ya. ada kata-kata sofqatul qorn. Apa tuh? Sofqatul qorn. Ini ya apa? Pertengahan abad mungkin. Sofqah itu kan ini. Ya. Anda tanya ke Syekh itu dia bilang deal katanya. Dia terjemahin bukan bahasa Inggris. Deal. Kesepakatan. Al-Qorn itu abad ini. Jadi kesepakatan abad ini. Jadi kan kita konteksnya menerjemahkan Syekh Palestina yang membicarakan Palestina. Jadi kita harus tahu kosakata yang kepalestinaan seperti misalnya Abdifah Al-Ghorabiyah. Benar. Nah, itu tepi barat. Antum ada yang ingat nggak apa selain itu? Karena udah berlalu sekitar 2 tahun yang lalu ya. Jadi lupa. 2 tahun yang lalu. Kemudian sudah sering ganti-ganti syekh dan ganti-ganti tema pembahasan. Apalagi kan tahun-tahun ini kita pembahasannya dengan lebih sering dengan Syekh Mesir. Jadi latar belakang Palestina itu udah mulai memudar. Kalau Syekh Mesir sendiri ada kendala atau apa cerita yang bisa di-share? Kendalanya karena Syekh Mesir kan biasa sering mencampur adukan ya antara bahasa Fusha dengan bahasa Amiyah. Gitu. Nah, itu sih biasa yang jadi kendala. Nah, akan tetapi kalau kita mau mempersiapkan sebelum tampil, insya Allah akan teratasi ketika tampil di panggung. Intinya sih persiapan. Oke, kalau bercerita di saat ngobrol-obrolan nih kan beres ngisi nih, kita bisa biasa menuju ke hotel kan kita ngobrol. Kan kita bertiga kawan-kawan, supir satu, mutarjem satu, syekh satu, dan uang untuk supir, uang untuk syekh itu dipegangnya sama kita. Jadi kita tuh layaknya seorang ibu kalau bahasa. Layaknya seorang ibu yang mengatur keuangan, jajannya syekh kan syekh jajan nggak bisa sendiri kan, harus sama kita dapetnya. Makan sama kita. Nah, biasa obrolan antum itu tentang apa? Ya, di awal-awal itu mungkin lebih secara obrolan tentang latar belakang personal masing-masing. Gitu. Nah, jadi kemudian juga kita harus mempelajari nih sifat. Karena memang agak sedikit unik ya orang-orang Timur Tengah sana ya. Nah, jadi rata-rata kebanyakan sih sifatnya itu ambisius, kemudian nada intonasinya biasanya tinggi ya. Dan mudah emosional gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, jadi agar hubungan kita dengan syekh itu tetap terjaga, sehingga ketika tampil juga nggak mempengaruhi performa kita masing-masing. Nah, biasanya kalau udah ada clash sebelum tampil, itu ketika tampil juga bakalan saling ini nanti ya semacam saling memberatkan lah ya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Karena dan biasanya untuk syekh-syekh pendatang baru itu agak lebih sulit. Nah, karena nggak terbiasa dengan suasana di Indonesia, kemudian adat istiadat di Indonesia, serta lingkungan cuaca. Yang paling kunci juga makanan nih. Makanan. Ini yang paling rumit dan paling sulit. Nah, rumit ya? Ya, paling rumit dan paling sulit. Gimana pengalaman tuh dalam makanan tuh? Jadi beliau itu kalau Ana ya pernah jumpa syekh yang nggak bisa makan nasi, bisa makan ikan, harus makan daging atau ayam. Nah, kalau ayam juga mereka nggak mau pakai nasi. Nah, jadi kalau ayamnya dikasih satu potong, misalnya potongan dada kalau di kita itu kan udah besar ya. Nah, sama mereka itu dianggap ini bukan makan, ini cemilan kalau ini. Jadi kalau ayam itu ya harus utuh satu-satunya. Oh gitu. Iya. Itu satu-satunya, kurang lebih seperti itu. Nah, nasi mereka makan tapi harus nasi biryani ya. Itu iya betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena memang anak qadarullah hari itu jumpanya syekh pendatang baru. Jadi baru masuk Indonesia. Kalau pengalaman Anama yang syekh kedua nih, alhamdulillahnya beliau tuh bisa diajak makan bakso pinggir jalan. Nah, Masya Allah. Kalau Syekh Antum suka bakso nggak? Enggak. Alhamdulillah Syekh Haris suka bakso. Nah, kalau gitu terakhir deh. Motivasi bagi pembelajar bahasa Arab. Masya Allah, teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang sedang mempelajari bahasa Arab atau sedang
mengawali garis start untuk mempelajari bahasa Arab, mungkin saya hanya ingin mengatakan bahwasanya langkah teman-teman itu sudah tepat ya, tinggal kita membutuhkan daya tahan. Nah, karena problemnya banyak kaum muslimin itu yang punya keinginan untuk mempelajari bahasa Arab atau bahkan sudah melewati garis start dalam mempelajari bahasa Arab, tapi qadarullah sedikit yang mau mengakhirinya hingga garis finish. Nah, atau sedikit yang ingin terus-menerus membersamai pembelajaran bahasa Arab hingga akhir hayatnya. Padahal kalau teman-teman tahu bagaimana kemuliaan, keagungan, dan keistimewaan dari bahasa Arab ini sendiri, maka insya Allah teman-teman akan menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa prioritas untuk pertama sekali dipelajari. Nah, karena sungguh luar biasa keutamaannya. Intinya, kalau teman-teman ingin mampu menguasai bahasa Arab, maka hadirkan pertama sekali rasa cinta kepada bahasa Arab tersebut. Bagaimana cinta bisa hadir? Ya, ketahui terlebih dahulu tentang keutamaan, keistimewaan, dan kemuliaan dari bahasa tersebut. Karena kalau cinta udah muncul, insya Allah nggak ada kata lelah, nggak ada kata menyerah. Ya. Kita akan berjuang walaupun hadangan dan rintangan ada di hadapan kita. Semoga teman-teman bisa termotivasi untuk terus dan mau memperdalami tentang bahasa Arab ini. Karena bahasa Arab lah merupakan kunci kita bisa memahami Al-Quran, kemudian memahami keajian, keanekaragaman, keilmuan Islam yang sangat luas. Ya. Kuncinya tidak lain dan tidak bukan adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab juga yang menyelamatkan kita dari kebodohan serta dari perdebatan. Nah, ini sesuai sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ma jahilan nasu wa lakhtalafu illa litarkihim lughatal Arab. Nah, jadi tidaklah manusia itu berada di dalam kebodohan, kemudian dalam perdebatan di sesama mereka. Tidak lain dan tidak bukan adalah penyebabnya karena mereka meninggalkan bahasa Arab. Nah, jadi yang sering-sering berdebat itu biasanya karena kita nggak tahu substansi makna. Ya. Nah, kan tadi saya udah jelaskan nih gambaran awalnya. Jomplangnya kosakata bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu sangat jauh gitu. Nah, sehingga lahirlah ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir itulah yang menjadi penengah nih, karena kejomplangan jumlah pembenaran kosakata. Jadi kita harus belajar dengan benar-benar. Sebelum masuk ke ilmu tafsir ya kita harus belajar ilmu bahasa Arab terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita udah belajar, insya Allah kita akan lebih memahami sampai kita benar-benar mendapatkan rasa tentang substansi makna dari setiap kosakata bahasa Arab. Mungkin itu. Ya, sebagaimana kita belajar di Ar-Royah dulu ya. Begitu. Nah, belajar di Ar-Royah itu sesuatu hal yang sangat luar biasa ya, karena kita bisa merasakan sendiri nih dari makna setiap kosakata bahasa Arab. Nah, luar biasa. Jadi, itulah kawan-kawan perbincangan kami. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dari pengalaman kami sebagai penerjemah. Ya. Dan semoga penerjemah pemula. Pemula dan muda juga dan jomblo juga. Jomblo juga. Terima kasih. Ya. Inilah pesantren Mafaza Garut. Siapa yang ingin berkunjung silahkan komentar, hubungi Ana. Insya Allah Ana sambut, kita bikin podcast ya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.